Jika kapal-kapal kami tidak bisa lewat, maka tidak akan ada kapal yang boleh lewat. Kalimat tegas ini bukan baru saja muncul di Truth Social milik Donald Trump, melainkan diucapkan pemimpin Iran pada puncak tahun 1984. Hari ini, sejarah seolah sedang melakukan copy-paste saat blokade laut Amerika Serikat bertemu dengan ancaman penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Selat Hormuz ibarat satu-satunya keran air di sebuah kampung yang sedang kekeringan. Jika keran itu diputar mati, seluruh warga akan menjerit karena harga minyak dunia bakal meledak. Saya tidak tahu pasti apakah eskalasi ini akan berakhir dengan kembang api atau sekadar gertakan sambal, tapi peringatan Putin tentang bencana besar memberikan aura yang jauh lebih gelap dibanding dekade 80-an. Saat Trump mengancam akan menghancurkan jembatan dan pembangkit listrik, kita dipaksa bertanya, apakah ini murni strategi militer untuk melumpuhkan lawan, atau justru awal dari kiamat ekonomi yang sudah lama kita takuti? Pertanyaan besarnya, apa sebenarnya ambang batas rahasia yang membuat Amerika benar-benar akan menekan tombol serang kali ini? Mari kita lihat pola yang sama yang pernah terjadi 40 tahun lalu. Mengapa sebuah jembatan beton atau gardu listrik yang jauh dari medan perang bisa menjadi target utama dalam rencana serangan Donald Trump? Pada tahun 1984, dunia menyaksikan pola yang hampir identik ketika kapal-kapal tanker pembawa minyak menjadi sasaran empuk rudal di Teluk Persia. Saat itu, perang bukan lagi soal tentara melawan tentara, melainkan cara memutus urat nadi ekonomi lawan agar mereka menyerah karena kelaparan dan kegelapan. Strategi memutus urat nadi ini mirip dengan memutus kabel listrik utama di sebuah pasar tradisional. Meski pedagangnya tidak terluka, seluruh aktivitas dagang akan mati total secara instan. Dalam laporan intelijen terbaru, Trump dikabarkan mengincar infrastruktur sipil Iran untuk menciptakan tekanan internal yang hebat. Jika pembangkit listrik hancur, maka sistem pendingin, rumah sakit, hingga distribusi air bersih akan berhenti berfungsi. Infrastruktur sipil adalah fasilitas umum yang menunjang kehidupan sehari-hari warga, seperti jembatan penyeberangan atau waduk air. Serangan jenis ini bertujuan agar rakyat merasa tidak aman dan pemerintah kehilangan kendali atas ketertiban umum. Pola ini mengingatkan kita pada operasi Praying Mantis tahun 1988, ketika Amerika Serikat menghancurkan platform minyak Iran sebagai balasan atas ranjau laut. Platform minyak adalah kilang raksasa di tengah laut yang berfungsi menyedot kekayaan bumi untuk dijual ke luar negeri. Amerika saat itu ingin menunjukkan bahwa mereka punya tangan yang cukup panjang untuk merusak dompet Iran tanpa harus mengirim pasukan darat. Hasilnya, ekonomi Iran terpukul hebat dan mereka terpaksa melunak di meja perundingan. Namun, ada pertanyaan besar yang menghantui para analis militer saat ini, apakah Iran tahun 2026 akan diam saja melihat tiang-tiang listrik mereka roboh? Saya tidak tahu pasti, tapi banyak yang menduga Iran telah menyiapkan ribuan drone murah yang siap membalas ke titik-titik lemah sekutu Amerika. Drone adalah pesawat tanpa awak kecil, yang bisa terbang rendah untuk menghindari deteksi radar lawan. Serangan balasan ini bisa menyasar kilang minyak di negara tetangga, menciptakan efek domino yang membuat harga bensin di pom bensin dekat rumah kita melonjak drastis. Ketergantungan dunia pada jalur minyak melalui Selat Hormuz membuat setiap ancaman terhadap infrastruktur sipil menjadi taruhan yang sangat berbahaya. Jika jembatan strategis di Iran dihancurkan, jalur logistik darat mereka akan lumpuh total. Jalur logistik adalah rute perjalanan truk atau kereta yang membawa kebutuhan pokok dari satu kota ke kota lain. Tanpa jembatan, distribusi barang akan tersumbat, persis seperti kemacetan total di jalur Pantura saat ada jembatan utama yang putus karena banjir. Publik seringkali skeptis apakah ancaman Trump di media sosial adalah gertakan atau instruksi militer yang nyata. Di masa lalu, Amerika biasanya menyerang target militer terlebih dahulu sebelum menyentuh fasilitas publik. Tapi kali ini, narasinya berubah total dengan menempatkan kebutuhan dasar warga sipil sebagai sandera negosiasi nuklir. Ini adalah bentuk perang saraf yang tujuannya merusak mental lawan sebelum peluru pertama benar-benar ditembakkan. Ironisnya, pada tahun 1980-an, teknologi komunikasi belum secepat sekarang sehingga dampak ekonomi dunia butuh waktu berbulan-bulan untuk terasa.
Hari ini, hanya dengan satu unggahan di Truth Social, pasar saham bisa langsung memerah dan harga komoditas dunia berguncang dalam hitungan detik. Dulu mereka butuh kapal perang raksasa untuk memblokir sebuah negara, tapi sekarang Amerika bisa melakukannya cukup dengan menutup akses perbankan digital dan mengancam kabel internet bawah laut. Lalu, bagaimana dengan blokade laut yang saat ini sedang berlangsung di depan mata kita? Di media sosial, pendukung Trump bersorak bahwa blokade Amerika sedang melumpuhkan ekonomi Iran tanpa perlu menembakkan peluru. Sementara itu, media resmi Teheran mengklaim bahwa justru penutupan Selat Hormuz oleh mereka yang akan mencekik leher ekonomi Barat. Blokade laut adalah tindakan menghalangi kapal keluar masuk suatu wilayah secara paksa, persis seperti aksi blokir jalan oleh warga yang membuat truk logistik tidak bisa lewat. Saya tidak tahu pasti siapa yang lebih dulu kehabisan napas, namun situasi ini seperti dua orang yang saling mengunci leher di tengah pasar yang sedang ramai. Amerika mengandalkan kekuatan kapal induk untuk menghentikan ekspor minyak Iran, sementara Iran menggunakan posisinya di pinggir selat untuk menyandera kapal komersial dunia. Kapal komersial adalah kapal pengangkut barang dagangan milik perusahaan swasta, ibarat kapal feri penyeberangan Merak Bakauheni yang tiba-tiba dilarang berlayar. Jika Selat Hormuz benar-benar terkunci total, harga barang di seluruh dunia akan melambung karena jalur distribusi terputus. Pertanyaannya, apakah blokade ini akan berakhir dengan kesepakatan damai, atau justru memicu ledakan yang tidak bisa ditarik kembali? Dunia sedang menahan napas. Ada satu detail kecil dari panggilan telepon Rabu kemarin yang luput dari sorotan kamera. Putin tidak bicara melalui penerjemah saat memperingatkan Trump soal konsekuensi bencana besar. Rusia saat ini memegang posisi sebagai pelindung Iran melalui Pakta Pertahanan Bersama yang sangat erat. Pakta Pertahanan Bersama adalah janji antara dua negara untuk saling bantu jika salah satu dipukul lawan, ibarat dua tetangga yang sepakat untuk mengeroyok siapapun yang berani melempar batu ke salah satu rumah mereka. Dengan adanya Rusia di belakang Iran, setiap rudal Amerika yang jatuh ke Tehran berisiko memancing beruang merah keluar dari sarangnya. Banyak yang bertanya, mengapa Putin terlihat tidak banyak bergerak di lapangan, meskipun retorikanya sangat tajam? Saya tidak tahu pasti, tapi kemungkinan besar Rusia sedang memainkan peran sebagai penyeimbang kekuatan agar Amerika tidak bertindak gegabah. Penyeimbang kekuatan adalah upaya menjaga agar tidak ada satu pihak yang terlalu dominan sehingga bisa berbuat semena-mena. Mirip dengan fungsi wasit di pertandingan sepak bola yang menjaga agar pemain bintang tidak main kayu. Putin tahu bahwa perang besar di Timur Tengah akan mengalihkan perhatian dunia, namun ia juga tidak ingin kehilangan sekutu terkuatnya di kawasan tersebut. Jika kita melihat ke belakang, situasi ini jauh lebih rumit daripada sekadar persaingan dua negara di masa Perang Dingin. Perang Dingin adalah masa ketika Amerika dan Uni Soviet saling gertak tanpa pernah baku tembak secara langsung, seperti dua orang yang saling melotot di panggung tapi tidak pernah benar-benar memukul. Dulu, Uni Soviet cenderung pasif saat Amerika menghancurkan platform minyak Iran tahun 1988 karena mereka sedang sibuk dengan masalah internal. Sekarang, Rusia punya kepentingan ekonomi dan militer yang jauh lebih nyata di Iran, mulai dari teknologi nuklir hingga pasokan drone. Pertanyaannya, apakah peringatan Putin ini benar-benar tulus untuk menjaga stabilitas global, atau sekadar cara untuk mengamankan jalur perdagangan miliknya sendiri? Di masa lalu, Rusia seringkali terlambat bertindak hingga konflik sudah terlanjur meledak dan sulit dipadamkan. Hari ini, mereka justru berdiri di baris terdepan bahkan sebelum peluru pertama ditembakkan oleh pihak Gedung Putih. Perbedaan mencolok ini menunjukkan bahwa taruhan di Selat Hormuz kali ini jauh lebih besar bagi Moskow daripada 30 tahun yang lalu. Tapi di balik gertakan para pemimpin ini, ada angka-angka rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir orang di ruang bawah tanah intelijen. Situasi ini mirip seperti saat kita melihat dua orang tetangga yang sedang bersitegang di depan rumah sampai membawa sapu dan kayu, namun tiba-tiba mereka masuk ke dalam rumah untuk berbisik secara tenang. Di balik layar, intelijen Amerika kemungkinan besar memiliki angka keramat mengenai ambang batas rahasia
yang bisa membatalkan serangan Trump. Ambang batas rahasia adalah titik batas terakhir yang tidak boleh dilewati lawan sebelum tindakan keras diambil, seperti aturan tidak tertulis di sekolah bahwa boleh saja berdebat asal tidak sampai main tangan. Saya tidak tahu pasti apa isi perjanjian bawah tanah tersebut, namun desas-desus mengenai konsesi Putin mulai terdengar kencang di kalangan pengamat luar negeri. Konsesi adalah tindakan merelakan sesuatu demi mendapatkan kesepakatan damai, ibarat seorang pedagang yang rela memberikan diskon besar, asalkan pembelinya tidak jadi pindah ke toko sebelah. Pertanyaan yang sampai sekarang belum terjawab adalah apa yang sebenarnya ditawarkan Putin kepada Trump agar blokade Selat Hormuz dibuka tanpa satupun peluru meletus. Apakah Rusia bersedia menjamin penghentian program nuklir Iran secara permanen sebagai ganti penarikan blokade ekonomi Amerika? Program nuklir adalah proyek pengembangan teknologi yang bisa menghasilkan energi besar atau senjata pemusnah massal, mirip dengan memiliki bahan kimia berbahaya di dapur yang bisa jadi obat atau justru racun mematikan. Jika kesepakatan ini gagal, apakah Trump tetap berani menanggung risiko ekonomi yang bisa menghancurkan elektabilitasnya sendiri di dalam negeri? Publik hanya bisa menebak-nebak sementara data intelijen yang sesungguhnya terkunci rapat di dalam brankas baja yang tidak tersentuh media manapun. Namun apakah semua risiko ini sepadan dengan hasil yang akan didapat? Beberapa orang percaya bahwa gertakan Trump di media sosial hanyalah strategi untuk memenangkan kesepakatan terbaik, namun pihak lain merasa kita sedang berjalan dengan mata tertutup menuju perang besar yang nyata. Sejarah perang tanker mengajarkan kita bahwa sekali api dinyalakan di Selat Hormuz, memadamkannya tidak semudah mematikan kompor gas di dapur, karena angin konflik akan membawanya kemana-mana. Saya tidak tahu pasti, apakah para pemimpin dunia benar-benar belajar dari kegagalan masa lalu, atau mereka justru sedang terjebak dalam rasa percaya diri yang berlebihan. Jika retorika keras ini berlanjut menjadi serangan fisik terhadap fasilitas umum, pertanyaannya bukan lagi siapa yang akan menang, melainkan siapa yang sanggup bertahan saat harga-harga kebutuhan pokok melambung tidak terkendali. Apakah kita benar-benar siap menghadapi dunia yang berubah hanya karena ego satu atau dua orang pemimpin? Sejarah tidak pernah berulang, tapi ia seringkali memiliki rima yang sama.